Bilangan 29 ayat 1 sampai 40, saya bacakan sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain daripada korban penghapus dosa, membawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari ke-2 ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan,
dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Demikian. Saya lanjutkan ayat 21 sampai 40. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan,
untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, selanjutnya kita baca Yohanes 7 ayat 1 sampai 24. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daud. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke sana karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapakah kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan ayat 25 sampai 52. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah,
Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Mengapa, maaf, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berkata dan berseru, "Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk para lektor, dan Yana, Veronica, kita akan mengadakan renungan firman Tuhan dengan judul
Tisiri. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus, hati yang murni, ya, terus dijaga ya, dan di dalam kekudusan hidupmu itu ya. Nanti tiap hari firman Tuhan akan datang padamu, ya, membongkar, menyingkapkan semua rahasia-rahasia kehidupan. Ya, Anda semua yang sedang dalam kesusahan, dalam pergumulan, jangan takut. Ya, firman Tuhan tiap hari akan membongkar rahasia-rahasia kehidupan, disingkapkan sehingga hidup itu terasa seperti di Eden, ya, di Firdaus. Hidupmu itu tenang. Apapun masalahmu itu hanya ilusi, ya. Masalahmu semua itu hanya ilusi. Yang benar, yang real adalah yang di Eden itu, yaitu hatimu yang penuh dengan damai sejahtera, ya. Semua masalahmu yang kamu hadapi itu hanya ilusi saja. Tapi hati yang penuh dengan damai sejahtera itulah yang paling penting, ya. Kalau hatimu penuh dengan sejahtera, apapun masalahmu nggak ada artinya, saudara ya. Dalam pergumulan hidupmu, ya, dalam keluarga yang nungguin keluarga yang sakit, nungguin orang sakit itu capek ya, saudara ya. Tunggu, Ana itu nungguin mami saya waktu sakit ya. Karena kakak saya sama istrinya kan dua-duanya kerja. Nah, kami ada usaha sendiri, jadi anak bisa pergi ya nungguin di rumah sakit. Itu capeknya minta ampun ya, sampai nyepokin segala macam ya waktu mami saya sakit itu ya. Terus mami saya sembuh, terus mami saya pergi ke Surabaya. Ya itu ya, sakit itu nungguin orang sakit itu capek ya. Tapi kalau hatimu penuh dengan damai sejahtera, ya, capek ya tetap capek. Namanya orang sakit, kadang-kadang dia nggak tidur ya kamu nggak ikut tidur, saudara, ya kan? Dia itu kamu ikutan nggak tidur, ya kan? Kadang-kadang kamu harus nyepokin lagi kalau nggak ada suster yang ngerawat kan. Belum lagi kamu telat makan lagi, udah gitu kamu ikut sakit lagi, waduh, ikut masuk angin apa segala macam, aduh capek sudah nungguin orang sakit ya. Nah, kiranya hari ini Anda semua yang sedang menungguin orang sakit, Tuhan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan kesabaran, ketabahan, ketenangan yang dari sorga, ya, saudara ya. Aduh, itu penting, kamu perlu itu sekarang dari surga. Itulah Eden di dalam hatimu ya. Itulah Eden yang ada di hatimu, yang terpancar keluar sehingga semua orang minta Tuhan, minta taman Eden itu tercurah dari hatiku. Sampai semua orang yang ada di sekelilingmu itu merasakan taman Eden yang kamu rasakan itu, saudara. Katakan amin ya. Tuhan Yesus itu ya sangat konsisten ya. Dia sangat konsisten ketika dia menunjukkan mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Dialah pendamai bagi seluruh dunia, yang mendamaikan Anda dan saya, ya, didamaikan dengan Eden itu, dengan surga, supaya ya semua onak duri itu bisa kita kalahkan. Kalau kita punya cinta yang melimpah, hati itu berbunga-bunga, Anda bisa mengalahkan semua onak duri di dalam rumah tanggamu, saudara. Di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu, semua orang dengan ada onak duri di sana, tapi kamu semangat ya, kamu kerjakan, kamu olah sampai onak duri itu hilang. Itu kamu membutuhkan hati yang penuh cinta yang luar biasa untuk menciptakan Taman Eden, jadi Taman Eden, saudara. Rumah tanggamu yang sudah Eden, kehidupanmu yang sudah Eden, supaya jadi Eden. Ya, dan Tuhan Yesus prosesnya lihat ya. Nanti belum waktunya, belum genap, belum tiba saatnya. Tuhan Yesus itu selalu ya tidak gemerungsung. Jangan gemerungsung, saudara. Ya, tapi juga jangan berlambat-lambat, selalu tepat di saatnya Tuhan, dalam kairosnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Kalau saya sering bilang saudara, tepat di dalam ketetapan, ya, tepat di dalam ketetapan Tuhan. Selalu tepat. Bagaimana supaya kamu bisa saudara? Lihat,
ya, Tisiri. Selalu disebutkan ya, Paskah, Tisiri, ya, 3 hari raya itu ya, Pentakosta, 3 hari raya ini yang disebutkan dengan jelas ya. Ketika hari Paskah tiba, ya, ketika hari Pondok Daun tiba, ketika hari Pentakosta tiba, ya, disebutkan ya, 3 hari raya ini plus 1 hari raya pentabisan Bait Suci, ya. Hari raya pentabisan Bait Suci, ya, yaitu 24 Kislev, di mana ya nubuatan tentang Yesus itu datang kepada Maria. Pada hari ini juga kamu mengandung dari Roh Kudus. Ya, saudara, penting sekali, ya, penting sekali, ya, waktu-waktu dan hari-hari Tuhan itu kamu amatin dalam hidupmu, saudara. Ya, waktu-waktu dan hari-hari itu kamu tepat, ya, amatin dalam hidupmu. Karena Tuhan adalah penguasa segala waktu. Dan dia bekerja dengan sebuah pola waktu. Nah, ngacak, saudara. Kalau saya ngacak, saudara. Lihat nih, jamnya saya segini gaban begini, saudara ya. Udah jam segini gaban, gede-gini gaban aja masih telat, saudara. Gimana kita orang Indonesia biar jamnya segitu gede, 1 meter persegi itu, saudara ya, gedenya ya. Itu sampai ibu mantu nanya, ini jam apa ini? Apa-apaan ini jam segini gaban begitu? Itu aja masih telat, saudara ya. Gila ya. Ya kebiasaan. Saya ini masih terkena kutukan Indonesia. Jam karet, saudara ya. Aduh, jam karet. Aduh, Tuhan Yesus ampuni saya ya. Saya lagi bergumul terus ya. Apa? Ditengking. Jam apa yang ditengking saya itu? Apa jamnya yang ditengking? Masa saya ditengking yang bener aja, yang tengking nanti kejengking nanti jangan toh. Ya, jamnya sudah segede gaban ya, kecil aja, yang gede sekalian saya bilang, yang gede sekalian, yang matanya melek lihat jam itu ya. Mana jam, mana lihat jam, bingung lihat jam mana, itu segede gaban, itu saja saya ngerti jam berapa ya Pak Utomo ya. Padahal di belakang segede gaban begitu terus saudara ya. Masih nanya jam berapa, kurang ajar ini. Saya memang jantenan. Ya, ini yang saya harus bertobat, saudara ya. Ini saya harus bertobat. Ya, karena Tuhan bekerja di dalam ketetapan waktunya. Ya, ini saya terus ngamati ya cara Tuhan bekerja dalam hidup saya ya. Saya ngotot ya waktu Pak Alex Abraham dulu ya, in memoriam menubuatkan ya kemanapun kamu pergi akan bikin revival. Pak Samsu Kota juga nubuatin dulu ya. Terus apa Ibu Christina Lo itu pendoa syafaat dari Malaysia itu ya. Terus siapa lagi itu ya Ibu Hana Sebaja. Aduh, ini hamba-hamba Tuhan besar. Dan saya hatinya terburu-buru ya. Wah, pengen cepat-cepat saudara ya, mempercepat. Waduh, menolong Tuhan mempercepat waktunya. Wah, saudara, tapi Tuhan bilang waktunya belum tiba. Siapa di sini yang suka terburu-buru? Siapa di sini yang suka terburu-buru? Saya bekas orang sanguin, ya. Saya bekas orang sanguin, bekas mantan sanguin. Siapa di sini yang sanguin? Biasanya suka terburu-buru. Apa-apa pengennya kemerungsung, tapi kalau sudah jalan telatan. Wah, wis, aduh yang ketawa, jangan katakan amin. Aduh, itu kamu banget kan? Saya juga. Apa-apa pengennya kemerungsung, begitu sudah jalan, apa telatan, saudara ya. Artinya tidak tepat di dalam ketetapan Tuhan, ya. Nah, itu kita jangan tuh, kita belajar. Kalau orang-orang kayak Pak HW ini orangnya tenang ya, kolerik, flegmatik, dia tenang, kalem, saudara ya. Tepat, boleh, dia belajar nunggu Tuhan. Lebih mudah, ya harus diakui saudara ya. Orang-orang flegmatik ini lebih mudah ketika dia nunggu Tuhan. Malah cenderungannya malah apa saudara? Berlambat-lambat, disuruh orang-orang flegmatik itu kan begitu kan. Wah, banyak nawar. Ya, banyak nawar-nawar, jangan tawar-tawar sama Tuhan. Ya, kalau saya begitu dulu suruh Tuhan, bukan saya nawar-nawar. 2015 Tuhan, kembali kamu melayani aku sepenuh waktumu. Saya bukannya nawar-nawar, karena saya memang tahu diri. Ya, dulu saya ya kepengen Tuhan. Wah, ya, yang lumpuh melihat, yang tuli berjalan dan segala macam. Dulu ya saya kepengen, tapi Tuhan bilang, jangan gemerungsung. Ya. Tepat di dalam ketetapan Tuhan. Apapun prosesmu hari ini. Ya, dulu saya nggak sabar ya.
Aduh Tuhan, kapan selesainya? Padahal kalau saya sabar, ya tepat on time. Karena saya tidak sabar, saya rusak, saudara. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya tadi ya, utang-utang. Padahal kan lagi prosesnya kan. Prosesnya kita lagi dihancurkan harga diri kita. Ya sudah nunggu. Oh enggak mau saya, sorry ya, saya, wah. Ya. Tetangga beli TV 14 in, saya beli yang 17 in. Tetangga beli yang 19 in, saya beli 50 in. Tetangga beli 50 in, saya beli bioskopnya sekalian, saudara. Edan apa? Nggak mau kalah. Padahal itu saya lagi diproses kerendahan hati. Supaya jangan kamu, hatimu melekat dengan ukuranmu itu jangan harta. Tapi panas ya. Wah, duduk teman seangkatan saya punya mobil satu, teman seangkatan saya udah punya mobil dua, saya beli lagi satu lagi. Utang, saudara kan compong ini. Nah itu ya, tidak menikmati prosesnya. Saya kerja ya, wah gaji sudah gede ya, Pak. Ya, zaman tahun 2000 gaji saya sudah 6,5 juta ya, saudara ya. 7,5 juta ya waktu itu ya, tahun 2000. Ya sudah lumayan ya, umur saya masih umur 25 tahun ya. Kan lumayan sebenarnya kan. Iya, tapi saya ngeliat teman saya digaji 15 juta. Wah, saya bilang, wah, enggak bisa. Saya harus bekerja lebih keras lagi. Suntup, gaji saya bisa gede ya, saudara, 15 juta. Capek, tercapek, saudara ya. Capek. Tapi nggak tahan lama. Kenapa? Karena saya tidak melewati prosesnya. Dapatnya gampang, lepasnya gampang. Begitu saya senggolan dikit, aduh, gampang cari kerjaan lagi, tak lepas goblok, saudara. Tersinggung saya. Ya kan, oh saya ini jago, apa kamu? Waduh, cuman kerjaan begitu bisa, saya cari lagi. Nggak kere kerjaanmu. Oh, nggak kere, gaji 15 juta tahun 2004. Nggak kere kan, goblok, saudara. Gaji 15 juta 2004, bonusnya Baleno 1. Bilangnya nggak kere, saudara. Sombongnya minta ampun. Karena tidak prosesnya loh. Jangan cepet-cepet nikmati, saya bilang sama Wisely. Kalau kerja, tenang. 4 kali lambat, yang penting kamu jujur, kamu berintegritas, kamu punya kredibilitas, kamu rendah hati. Itu nanti naik sendiri. Lama apa cepat, kamu jangan urusin. Itu waktunya Tuhan. Oh, kerja yang cerdas, bukan kerja cerdas. Ini masalahnya kerendahan hati. Itu lebih penting. Itu nanti kamu confirm. Ini nyampainya sama, saudara. Nyampainya sama. Oh, buru-buru ya. Kamu lihat ya, ini Pak W ngajari saya bener ya. Karena saya juga lagi ngamatin, saya kan ya itu tadi ya bekas sambung. Saya kalau naik mobil kan ini kan pengennya cepet-cepet gitu loh. Ya pengen cepet. Bukan ngebut, saya tuh nggak terlalu suka ngebut, tapi pengen cepet-cepet buru-buru. Pak W kalau nyetir mobil tuh ngebut, saudara ya. Kalau saya dengar ceritanya lari 150, saya mah nggak benar lari 150. Tapi waktu saya lihat ada perbaikan jalan begitu, jalannya kan dipecah begitu kan, terus kuning. Pak bilang, jangan disalip, kamu tungguin saja, nanti kan nyampe sendiri. Nyampainya sama, kamu ngebut-ngebut juga nyampainya sama. Malah bahaya. Tapi pikir bener juga ya. Terus sekarang saya udah nggak mau ya tuh, nyosor-nyosor begitu, tak ikutin aja jalur kuningnya itu ya. Ya nyampe itu, ya nyampainya cuma beda 3 menit, 4 menit saudara bedanya. Terus saya belajar mulai ya, saya mulai di Belanda ini saya belajar nyetir. Oke tenang, jangan kepengen nyelip. Jangan kepengen nyalip, biasa saja ya. Tuh, pakai dipanteng aja. Nyampainya sama ya, wah ngebut-ngebut gitu ya. Nyampainya sama saudara akhirnya. Ngamatin nggak ada yang suka kebut-kebutan di tol tuh ya. Dulu saya bangga ya, Dana Semarang Jakarta 4,5 jam. Nggak ngepikir tuh mobilnya nyerongsok semua kemana-mana ya. Belum aja jalan tol dulu ya, Semarang Jakarta 4,5 jam saya loh, gila loh saudara. Larinya berapa dulu ya dulu. Tapi setelah saya di Eropa ini semua orang tenang ya. Kenapa saya nggak bisa tenang ya? Apa yang nggak ada ngejar apa-apa kan? Saya bisa tenang enak saudara ya. Apalagi di Eropa ini kan mobil sekarang kan ada cruisernya itu kan, supaya kita manteng lari 100-100 terus, ya kan? Nah itu ya. Ternyata kita belajar nunggu timingnya Tuhan. Itu enak loh saudara. Jangan kemerungsung, jangan pengen cepet-cepet, jangan pengen cepet-cepet sukses, ya, jangan pengen cepet-cepet kaya, jangan pengen cepet-cepet selesai masalahmu, biasa aja. Ada masalah dihadapi, itu selesai sendiri, nggak usah pengen cepet-cepet, itu selesai sendiri. Tapi kalau kamu berlama-lama, responmu salah, malah tambah lama.
Ya, kamu ngebut-ngebut tabrakan di jalan malah nggak nyampe. Ya kan? Biasa aja, tenang. Ya, iya Pak Paulus sudah 50, saya baru sekarang baru bisa ngomong begitu, dari dulu kayak ngomongnya gitu ya. Tapi saya ngeliat teman-teman saya dulu, ya banyak yang masih umur 30, 40 ya sudah tenang ya. Itu sebenarnya adalah proses kedewasaan di dalam diri manusia, ya, dan pengalaman hidup tentunya ya. Saya kebetulan rada bandel ya, umur 50 baru ngerti. Untung saya ngerti ya. Banyak yang udah 70 tahun, 80 tahun masih geragas. Masih pengennya ke bawah nafsu ya. Nafsunya besar, tenaganya udah nggak ada. Disenggol aja rubuh, nafsunya gede banget saudara ya. Kadang-kadang udah tua tapi nafsunya gede. Aduh, udah bau tanah, nafsunya masih kemana-mana. Masih pengen punya istri 3. Aduh, udah karu-karuan. Tapi ya itu ya, Anda yang seberapapun usia Anda, karena tidak, ini kedewasaan itu tidak masalah usia. Kedewasaan adalah pengalaman hidup dan kamu mau apa enggak menjadi dewasa. Ya, kamu belajar tenang. Seperti Tuhan, tunggu waktunya. Ada waktu tisi, ya kan? Ada Peska, ada Pesah, ada Tisirib, ada Safot, Pentakosta, ada semua ya, ada 7 waktu, ada 7 perayaan. Itu semua ada prosesnya dan Tuhan selalu bilang, waktuku belum tiba. Jadi kalau disuruh kemana-mana, Tuhan tunggu sampai waktunya tiba. Saudara ngamatin nggak ketika doamu ya Tuhan, doamu tidak dikabulkan, dijawab tidak. Karirmu pengen naik buru-buru, tapi Tuhan tidak kasih. Ini bukan nenang-nenangin hatimu, loh, saudara, bukan. Saya nggak bilang kamu lagi sial ya, kamu lagi tenang, kamu diduluin sama orang baru. Kemarin siapa ya konseling waktu hari Minggu itu ya, dibalap orang terus. Kamu tenang, jaga hidupmu di dalam integritas, kredibilitas, kapabilitasmu tingkatkan, rendah hati senantiasa, ucapkan kata-kata yang enak sama atasanmu. Jangan sengak, jangan sengit ya saudara ya. Belajar ucapan yang enak. Atasanmu tuh bukan kamu jilat, tapi atasanmu kalau diserang terus ya capek kupingnya, saudara ya. Lama-lama kamu disentak juga sama dia nanti. Tapi yang tenang, tapi kamu disalib terus, Pak. Kadang-kadang ini anak muda yang nyalip saya. Kamu tenang, selama kamu beres hidupmu, kamu tenang. Karena waktunya Tuhan. Karena mungkin, ya, dan kebanyakan, termasuk saya. Karena karir saya cepat, jatuhnya juga cepat, jatuhnya sakit sekali, dan akhirnya saya nyaris murtad. Ya, terus saya flashback ya, waktu saya ngeliat video kehidupan saya. Anak itu bolak-balik bilang, aku tuh gak kepengen punya suami yang susah, yang biasa-biasa saja. Tapi hidupnya tenang di rumah, anteng, gak marah-marah. Ya kan, kalau kamu ngejar karirmu ngotot sekuat tenaga kan kamu ngamukan, saudara. Ngamukan, ya, ngantukan ngentutan, saudara ya. Repot, saudara, kalau kamu ngotot begitu. Nikmati waktunya Tuhan. Sebentar, ini jam berapa, segede kapan? Oke, sedikit lagi ya. Dikit lagi. Jadi Tuhan Yesus pun belajar, Tuhan Yesus mengajari kita ya tentang waktu, tepat di dalam waktu Tuhan. Kita juga harus belajar seperti itu, saudara. Belajar. Makanya ada tadi ya, Tuhan Yesus itu, kehidupan Tuhan Yesus lahirnya 15 Tisiri, waktu disalib tanggal 14 Nisan, waktu Pentakosta turun, ya kan, tanggal 7 bulan Sivan, semua waktu-waktunya Tuhan Yesus itu ada waktunya, saudara. Dan tidak bisa meleset. Makanya kita belajar, Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kamu dewasa, supaya kamu tepat, supaya kamu jangan kemurungsung. Ojo ke susu Pak Utomo, neng bokong wae, jangan. Ya, bukan masalah ke susu sama dibokong. Ini masalahnya jangan buru-buru, tapi jangan lama-lama, jangan berlambat-lambat. Pas waktunya Tuhan. Dari mana kita tahu? Kalau kamu punya cinta yang melimpah dalam hidupmu, latih cinta itu dengan kedisiplinan. Karena cinta itu sebuah taman, kamu harus rawat dengan kedisiplinan. Kalau taman itu kamu tidak rawat dengan kedisiplinan, kamu lalai sebentar saja, taman itu rusak, saudara. Ya, rusak. Makanya tepat di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya tetap kami selalu tepat
di dalam ketetapan-Mu. Ya, itu doa kita semua ya. Dan itu membuat kita jadi dewasa, jadi bijak. Sehingga kita selalu peka dengan apa maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.